Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saya harap kabar Anda baik-baik saja, penuh dengan berkat-berkat dari Tuhan. Dan pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita belajar sabda Tuhan melalui renungan pagi. Untuk itu mari kita lebih dahulu berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini. Kiranya sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah Roh Suci, biarlah firman-Mu boleh menjadi bagian kami, dan atas kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh mengerti dan boleh menerapkan sabda-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah peran kita dalam pelayanan. Peran kita dalam pelayanan. Alkitab mencatat dalam 1 Tawarik pasal yang ke-22, di sana sebuah perikop menyatakan bahwa Daud ini tidak diperkenankan Tuhan untuk membangun bait suci. Karena apa? Karena di dalam pemerintahannya dipenuhi dengan pertumpahan darah. Dan tentunya sebenarnya dia rindu sekali. Oleh karena dia mempunyai istana di Yerusalem dan dia punya kerinduan, Tuhan pun mempunyai bait suci, rumah suci di Yerusalem. Namun Tuhan katakan, no, kamu tidak membangun rumah Tuhan, namun kamu hanya menyediakan. Baik saudara dalam Tuhan, itu bisa kita baca dalam 1 Tawarik pasal 22. Mari kita baca dalam ayat 5. Dikatakan demikian. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikan bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Inilah yang dilakukan oleh Daud, membuat begitu banyak persediaan, padahal di dalam hati kecilnya dulu rencananya dia ingin membangun rumah Tuhan. Namun rencana Tuhan itu berbeda dengan rencananya. Saudara yang dalam Tuhan, apakah Daud patah semangat? Tidak. Ia tetap berperan dengan mengumpulkan bahan-bahan seperti emas, perak, tembaga, dan kayu untuk mempermudahkan pekerjaan Salomo. Jadi intinya di sini bahwa peran serta dari Daud adalah menyediakan obor rampenya, kemudian yang membangun bait suci itu adalah anaknya Salomo. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, walaupun Daud ini tidak diizinkan untuk membangun, melaksanakan rencananya itu, tapi ia tetap menunjukkan semangat yang luar biasa. Semangat menggebu-gebu dengan kesungguhan hati. Oleh karena apa? Dia adalah melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan namanya sendiri.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin rencana kita berbeda dengan rencana Tuhan. Kehendak kita berbeda dengan kehendak Tuhan. Itulah biarlah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita percaya dengan apa yang menjadi maksud rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kedua, kita boleh belajar dari Daud bagaimana ia tidak iri, dia tidak kecewa dengan pengaturan Tuhan atas hidupnya. Kita perlu belajar menerima dengan legowo, menerima dengan rencana-rencana Tuhan seperti halnya Daud. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan? Terkadang kita ini merasa kecewa, terkadang kita ini merasa disingkirkan oleh karena kita tidak mendapatkan porsi peran serta di dalam pelayanan kita. Kecewa, iri hati, dan masih banyak perihal yang lain yang membuat kita ini sepertinya kita bukan belajar dari Daud, namun belajar dari kehidupan kita, bahwa apa yang kita lakukan ini sesungguhnya bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, namun untuk kemuliaan nama Allah. Ini, kalau untuk kemuliaan kita sendiri, nama kita sendiri, itu suatu hal yang naif bagi kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah apa yang sudah dilakukan oleh Daud, menyediakan, dia tidak iri, dia tidak kecewa, pun boleh kita lakukan dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita di dalam jemaat ini. Kita jangan kecewa, kita jangan iri hati, melihat sepak terjang dari orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan pelayanan. Namun biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pelayanan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ini semuanya adalah semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan kemuliaan nama kita sendiri, bukan kemasyhuran kita, namun untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah peran kita dalam pelayanan, dalam kehidupan kita di dalam jemaat itu, kita boleh mencontoh Daud di dalam melayani, dalam membangun rumah Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita masing-masing. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.